Kalian pernah gak punya temen yang dimana dia itu asik, bikin kita nyaman, bikin kita excited, bahkan mendengarkan ceritanya kita itu suka berada di dekatnya. Dan bahkan dia ngomong dikit aja kita langsung dengerin terus sampai habis, saking nyamannya kita sama dia. Nah, itulah karakter yang dimiliki Will Smith, Pak. Nah, dari awal karir dia tuh selalu jadi cahaya di dunia hiburan yang keras dan dingin, Bang. Dia tuh punya aura yang nyenengin gitu, kayak positif, jujur, lucu, kayak temen yang selalu bikin lo ngerasa hidup ini gak seberat itu. Orang-orang ngelihat dia kayak definisi dari sempurna. Contohnya, ayah yang keren, suami yang setia, aktor yang berbakat, dan motivator hidup sejuta umat. Tiap kali dia ngomong itu seolah-olah kayak punya makna. Tiap kali dia ketawa, ya kayak nular, Pak. Nah, tapi di balik semua itu ada sesuatu yang sama sekali nggak kelihatan, Pak. Sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di dalam dirinya. Kayak batu bara kecil lah yang ada di bawah karpet gitu ya. Yang makin lama makin besar. Dan nggak ada yang sadar sampai akhirnya kebakaran lah. Dan malam itu di panggung Oscar, Pak, di depan seluruh dunia, bara itu akhirnya menyala membesar, Pak. Satu langkah, satu tamparan, satu dunia berubah. Bukan cuma karirnya yang retak, tapi semua yang dia bangun selama puluhan tahun ikut ambruk. Bukan karena filmnya yang gagal, bukan karena skandalnya yang besar, tapi karena sesuatu yang jauh lebih manusiawi. Emosi yang akhirnya gak bisa ditahan, gak bisa dibendung. Dan malam itu bukan cuma Will Smith, Pak, yang hancur, tapi ekspektasi kita juga ikut hancur, Pak. Karena apa? Karena tamparan yang baru pertama kali kita lihat. Kita sadar kita gak pernah kenal siapa dia sebenarnya. Benar sih, kita hanya kenal topengnya. Inilah kisah kehancuran Will Smith. Kalau lo lihat masa mudanya, Will juga anak, ya seperti anak biasa lah, di Philadelphia, kota besar yang keras di Amerika. Bukan anak orang kaya, gak punya jalur istimewa buat masuk dunia hiburan. Dia cuma punya satu hal, Pak, rasa percaya diri yang gak ada matinya. Dan mungkin satu lagi, pesona alami yang susah banget dijelasin. Pada saat waktu remaja, dia itu mulai main musik. Jadi dia itu nge-rap dengan nama The Fresh Prince. Dan pada masa itu, musik rap itu lagi kotor banget. Penuh makian, cerita kriminal, kekerasan jalanan. Tapi Will ini agak berbeda nih, Pak. Dia itu bikin rap yang lucu, bersih, dan bisa didengar semua umur. Gak kasar, tapi tetap keren gitu loh. Agak unik dibanding yang lainnya. Dia nunjukin kalau lu bisa sukses tanpa harus pura-pura jadi gangsta. Dan ternyata orang-orang pun suka, Pak. Suka. Dari situlah dia mulai naik daun. Lagu-lagunya laku keras. Penghargaan datang satu-satu. Sampai akhirnya TV-TV pada ngeliat dan ngelirik dia buat main di serial baru, The Fresh Prince of Bel-Air. Itu titik balik segalanya. Serial itu bercerita tentang anak jalanan, Pak, dari Philadelphia. Jadi dia itu pindahan ke rumah mewah keluarganya di Bel-Air, Los Angeles. Ceritanya tuh sederhana, tapi energi Will itu ngebawa semuanya itu hidup, Pak. Jadi dia itu nge-carry semuanya. Setiap episode nggak cuma bikin orang ketawa, tapi juga nyentuh hati, Pak. Dan yang paling penting, si Will Smith ini jadi ikon. Anak muda kulit hitam dari kota keras tapi bisa sukses tanpa kehilangan jati dirinya. Nama Will Smith jadi simbol mimpi di Amerika. Orang-orang ngerasa mereka bisa sukses juga, asal percaya diri dan kerja keras kayak dia. Dia bukan cuma acting TV, Pak, jadi dia juga jadi panutan di sana. Dari situ tawaran film berdatangan, Pak, dan kayak efek domino, satu-satu filmnya sukses besar, Pak. Bad Boys, Independence Day, Men in Black. 3 film raksasa, 3 kali menang. Gila kan, hebat bener ini orang.
Will Smith jadi nama besar di Hollywood. Bukan cuma populer, dia dicintai. Gak banyak aktor loh yang bisa nyatu di semua kalangan. Anak kecil suka, orang tua respect, dan orang-orang industri percaya. Dia kayak aman dari gosip gitu, dari skandal, dari hal-hal gelap yang bisa nempel di dunia hiburan. Dan Will Smith jadi orang yang gak mungkin jatuh. Karena apa? Karena terlalu baik, Pak. Terlalu karismatik. Terlalu disayang sama banyak orang. Dan mungkin disitulah bahayanya, Pak. Abis sukses di film-film komedi dan aksi, si Will ini mulai ngerasa dia itu pengen banget yang namanya lebih dari itu. Dia pengen diakui bukan cuma sebagai entertainer dong, Pak, tapi aktor serius. Mulailah ngejar film yang bisa nunjukin kedalaman emosinya. Lalu datanglah Ali, film biopik tentang legenda tinju Muhammad Ali. Itu perannya berat loh, Pak. Bukan cuma fisik, tapi spiritual. Will ngasih segalanya di situ. Dan hasilnya luar biasa. Dia dapat nominasi Oscar pertamanya. Orang-orang bilang dia bukan cuma bintang film, dia aktor besar, Pak. Tapi dia nggak berhenti. Abis itu ada The Pursuit of Happiness, sebuah film yang nyentuh banget tentang perjuangan ayah sama anak. Jadi Will ini main bareng anak kandungnya sendiri. Ya, kalau kalian tahu Jaden Smith, mungkin terkenalnya di Karate Kid. Ya, itu anaknya, anak kandungnya. Film itu sukses besar dan bikin semua orang nangis. Lagi dan lagi nominasi Oscar. Will di puncak dunia, Pak. Uang ngalir, reputasi sempurna, citra keluarga bahagia, motivasi hidup. Dia kayak paket lengkap aja, manusia ideal gitu. Tapi di balik itu, mulailah tumbuh ilusi kesempurnaan. Will hidup dalam tekanan buat dia selalu baik dilihat orang. Dia nggak boleh salah, nggak boleh marah, nggak boleh kelihatan lemah. Setiap wawancaranya tuh harus inspiratif. Setiap gestur harus positif. Dan setiap kalimat harus dijadikan kutipan motivasi. Will Smith, definisi sukses modern. Tapi semakin dia ngejar kesempurnaan itu, semakin dia jatuh, semakin dia jauh dari dirinya sendiri. Dan di dunia kayak Hollywood, ketika lu pura-pura bahagia, lu pelan-pelan bakal mati dari dalam. Retakan itu muncul pelan-pelan dari rumahnya sendiri. Orang-orang mulai ngomong soal hubungan sama si Jada. Jada ini istrinya ya. Gosip, rumor, komentar, semua bermunculan ketika tentang kesetiaan yang aneh, dan semua itu viral banget. Tapi Will tetap tampil cool. Dia kayak ketawa aja, kasih jawaban diplomatis. Dia pengen nunjukin kalau semuanya itu baik-baik aja. Tapi lu bisa lihat dari matanya gak benar-benar baik. Dia kayak tahan semua tekanan itu sambil terus bekerja, terus tampil, terus ngomong bijak. Kayak orang yang ngegendong dunia di pundaknya, tapi ya pura-pura santai aja. Dan akhirnya beban itu nyampe di titik batasnya. Malam itu di panggung Oscar 2022, Chris Rock itu bercanda soal Jada. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Alright? Candanya mungkin kecil buat sebagian orang, tetapi buat Will itu yang udah nahan semuanya bertahun-tahun, itu percikan terakhir. Dia berdiri, jalan ke panggung, dan akhirnya plop. Satu tamparan yang bikin dunia itu berhenti sejenak, Pak. Penonton itu bengong, Pak. Bahkan gue sendiri bengong. Semua mikir itu sketsa atau bercanda. Tapi begitu dia duduk lagi dan dia teriak, Dude, Yes. it was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to. semuanya berubah. Itu bukan acting, itu nyata. Itu meledak dari semua rasa sakit, malu, dan tekanan yang udah dia pendam lama banget. Dan dari situ segalanya nggak pernah sama. Setelah malam itu, karir Will Smith langsung kebakar cepat. Film yang lagi digarap dibekuin, Pak. Beberapa proyek dibatalin, sponsor mundur, teman-teman di industri mulai jaga jarak. Akademi film bahkan ngeblok dia dari acara Oscar selama 10 tahun. Bayangin, orang yang baru aja menang Oscar, menang aktor terbaik malam itu, langsung dilarang datang lagi 10 tahun ke depan. Simbol kejayaan berubah jadi aib dalam
waktu cuma semalam. Dia memang sudah minta maaf berkali-kali lewat video, lewat pernyataan, lewat wawancara, tapi semuanya kedengarannya kayak latihan aja. Kayak bukan dari hati, tapi dari tekanan PR gitu. Orang-orang pada nggak yakin lagi mana Will yang asli dan mana yang manusia, mana yang citra dan mana yang nyakitin banget buat dia. Karena selama ini semuanya yang dia bangun itu rasa cinta orang, respect, citra panutan, bilang cuma gara-gara satu momen tersebut. Tapi kenyataannya kehancuran itu mulai jauh sebelum tamparan itu ternyata, Pak. Jadi tamparan ini cuma tanda akhirnya aja, buat penutup aja, Pak. Selama bertahun-tahun Will itu udah hidup di ilusi bahwa dia itu ngontrol segalanya, termaksud perasaan. Dan malam itu ilusinya pecah aja, dan akhirnya jadi manusia lah, manusia biasa kayak kita, marah, spontan, salah. Dan dunia itu nggak siap buat ngeliat dia kayak gitu. Ironisnya, momen paling jujur dalam hidupnya jadi momen yang paling menghancurkan dirinya. Sekarang Will Smith masih ada, masih main film, masih ngomong di beberapa event, tapi auranya udah beda, kayak orang yang pernah meledak dari dalam. Dia nggak punya lagi energi, semuanya bisa diatasi. Sekarang lebih sunyi lah. Dan dari semua itu kita bisa lihat sesuatu yang aneh. Orang-orang yang dulu cinta Will karena dia itu manusia sempurna, tapi begitu dia nunjukin sifat manusianya yang beneran nih, orang-orang malah pergi. Jadi siapa nih sebenarnya yang salah? Oke, mungkin itu aja kisah dari awal kesuksesan hingga kehancurannya si Will Smith ini, tentang ekspektasi para manusia yang menganggap bahwa ada nih orang yang sempurna. Ternyata sama aja gitu. Orang-orang malah pada ninggalin. Apa nih pendapat kalian nih tentang cerita ini? Tulis komen. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Jangan lupa buat subscribe juga agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Till next time.